Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Lebih keras lagi untuk menyambut pagi yang luar biasa. Salam. Bapak Ibu saudara, hari ini saya ingin baca atau membawa kita pada sebuah tema, bagaimana caranya berdoa agar dijawab Tuhan. Inilah yang disebut dengan kuasa doa, saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 maksud saya. Saudara, kita baca sama-sama. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri karena kita akan banyak duduk. Karena itu sebelumnya kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kita minta kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya mau kita ulangi ayat 22a saja sampai dikatanya. Dan apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya. Sekali lagi, dan apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau saudara ulangi lagi. Alkitab mengatakan dan apa saja, kata apa saja melingkupi segala sesuatu. Dan apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya, daripada Tuhan. Saudara, dia bilang apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya. Saudara-saudara, next, kalau saudara bicara tentang minta, dikatakan jangan kemana-mana, Iren. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara bicara tentang bagaimana cara berdoa agar dijawab Tuhan, maka saudara-saudara akan lihat bahwa sebenarnya sebelum kita bicara tentang kita bicara tentang doa yang dijawab, slide yang ketiga, Iren. Jangan kemana-mana. Di pendahuluan, Iren. Perhatikan di situ kan ada itunya. Baik Bapak Ibu saudara, tidak usah terganggu dengan ini. Kalau saudara bicara tentang doa yang dijawab, berarti ada dua pribadi. Satu sang pemohon, yaitu kita, betul ya. Yang kedua dia yang menjawab, yaitu Tuhan. Jadi saudara-saudara ada dua pihak. Jadi orang yang meminta dan orang yang memberi. Karena itu saudara-saudara, saya tulis ini, kalau bicara tentang rahasia sederhana bahwa permohonan doa kita dikabulkan, maka kita harus tahu rahasianya. Rahasia pertama, pihak satu yaitu pihak Allah memberikan apa yang kita minta. Pihak dua adalah kita yang memohon atau meminta. Si pemohon meminta, namun si pemberi biasanya memberikan kita syarat. Kalau saudara ke Bank BRI mau kredit, saudara yang minta untuk kredit, tapi itu tidak serta-merta langsung dia kasih. Biasanya sang pemberi akan memberi syarat. Jadi saya karena pernah kredit motor, jadi saya tahu. Jadi waktu kita minta untuk bisa dapat sebuah motor, maka BRI atau bank biasanya memberi kita syarat. Misalnya, kalau saudara tidak punya uang, saudara punya apa? Sertifikat. Kasih sertifikat sebagai apa? Sebagai jaminan, lalu mereka keluarkan syarat-syarat yang lain. Misalnya, kamu harus bayar setelah kredit, kamu harus bayar tiap tanggal berapa di awal bulan. Terus, dan sekian angka. Baru setelah Anda menyetujui persyaratan itu, maka si pemberi akan memberikan dana atau memberikan Anda berupa apa? Bentuk misalnya mobil kah, sepeda motor kah. Tetapi si pemberi tidak sembarang memberi. Ada syaratnya yang harus Anda lakukan. Betul ya? Waktu dia bilang tadi dalam 1 Yohanes, kalau saudara baca tadi, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh darinya. Dari siapa? Dari sorga. Jadi kalau sorga itu banknya, maka sorga tidak akan berikan ini dengan cuma-cuma.
Sorga juga punya syarat, dan syarat itu akan kita lihat syarat apa saja. Jadi kadang-kadang sebagai jemaat kita langsung potong kompas, kita langsung baca ayat 22 dari 1 Yohanes, langsung kita bilang gini, kan ini Alkitab bilang, apa saja yang aku minta kita memperoleh daripadanya. Itu betul, tapi Anda harus lihat, ternyata dia tidak berikan itu dengan mudah atau dengan gampang atau dengan begitu saja, tapi Alkitab juga memberi apa? Syarat. Mari kita coba satu kali saja tekan ke atas, lalu kita akan lihat satu kali ke atas, bukan ke bawah. Satu kali itu 2 kali, Ren. Turun lagi 1 ayat. Oh my God. 1 Yohanes 3 ayat 23 bilang begini, saudara. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena, saudara lihat ada kata karena. Perhatikan kata di sini. Dan apa saja yang kita minta memang Tuhan kasih, tapi dia bilang ini karena itu berarti syarat. Jadi saudara-saudara jangan klaim sebuah ayat kalau Anda tidak memenuhi syaratnya. Sampai di sini saudara ngerti ya? Kita masuk saja pada poin yang pertama. Apa syaratnya Bapak Ibu saudara? Syarat yang pertama jelas. Dia bilang kalau kamu mau apa yang kamu doakan, kamu minta, kami mohon kepada Tuhan untuk Tuhan jawab, maka yang pertama syaratnya kamu harus menuruti perintahnya. Ayat 22 coba kita kembali. Dan apa saja yang kita minta, apa saja boleh kita minta, apa saja boleh kita mohonkan pada Tuhan, apa saja, dan janji Tuhan dia kasih, tapi ada syaratnya. Dia bilang karena, saya tebalkan di situ, perhatikan kata itu, karena kita menuruti segala perintah. Jadi begini, kalau saudara ikut perintahnya, segala perintahnya, maka apa saja yang kamu minta, engkau memperolehnya. Begitu ya, selalu saya bikin saudara balik kata. Karena saudara mengikuti perintah, segala perintah, maka apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Jadi jangan langsung potong kompas. Oh, saya doa pasti Tuhan jawab. Tidak bisa. Harus ada syarat. Karena kita menuruti segala perintahnya. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan perintah dalam konteks ini? Nah, sekarang saya harus bawa saudara pada konteks. Nah, kadang-kadang banyak orang ambil ayat dari lain, tidak masalah. Tapi saya lebih suka kalau saudara lihat khotbah saya selalu berdasar pada teks dan konteks. Dan kalau saudara lihat ini, tidak usah kemana-mana, perintah yang mana? Kan pertanyaan selanjutnya adalah, kalau Tuhan mau jawab, kita harus turuti perintah. Perintah yang mana? Kan kita bertanya begitu. Ternyata perintah itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-23. Perintah yang mana? Coba kita baca. Ayat yang ke-23. Saudara lihat ini. Dan inilah perintahnya itu. Jadi kalau saudara mau lihat jawaban Tuhan, saudara ikut perintahnya. Perintah yang mana? Perintah langsung di ayat 23 dia jelaskan. Dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita pertama apa? Percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Jadi saudara-saudara, jawaban itu kalau saudara ikut perintah. Perintah siapa? Atau perintah yang mana? Perintah untuk percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Saudara ngerti ya sampai sini? Jadi kalau baca Alkitab tidak boleh lepas dari konteks dan teks supaya kita tidak tersesat. Jadi syarat untuk menerima doa adalah ikut perintahnya, lakukan perintahnya. Perintahnya sederhana, percaya nama Yesus. Kenapa nama Yesus harus kita percayai? Karena nama Yesus itulah jawaban. Sering dalam bahasa Inggris dikatakan Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Nah, kenapa kita harus minta? Kenapa kita harus turuti? Karena itu perintahnya jelas. Kita harus percaya nama Yesus. Kadang-kadang nama Yesus sudah tidak lagi menjadi kuasa yang luar biasa, karena sudah terbiasa dengan nama Yesus. Ya, terantuk sedikit darah Yesus. Jadi rasanya kata-kata itu menjadi sederhana, sia-sia, dan kadang-kadang tanpa kuasa. Kita sudah biasa dengan terpelecok sedikit kita bilang Yesus tolong, Yesus tolong. Saya berpikir bahwa kebiasaan kata itu baik, tapi
Tapi apakah Anda menikmati bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam nama Yesus? Jadi sekali lagi, jawaban daripada Tuhan, karena saudara percaya Yesus Kristus anaknya. Ada amin. Saudara, jadi di dalam kuasa Tuhan itu pertama adalah percaya kepada kuasa Tuhan, pada kuasa nama itu, nama yang sering kita katakan nama yang ajaib. Tapi kan kadang-kadang kita punya masalah, kita lebih suka panggil nama lain. Dalam masalah kita suka panggil nama teman. Tapi kalau ada masalah begini Bapak Pendeta, bepung kawan satu akrab, beta suka kalau ada masalah panggil dia, bercerita, tidak salah sudah. Tapi Alkitab bilang kalau engkau punya pergumulan, satu ada nama yang bisa tolong saudara, namanya Yesus. Lalu lanjutannya dikatakan begini, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi konteks perintah yang harus kita lakukan, pertama perintahnya untuk percaya namanya, yang kedua perintah itu apa? Saling mengasihi. Jadi kalau begitu Anda mau dapat jawaban doa sederhana, saling mengasihi. Kenapa rumah tangga kadang-kadang mungkin kurang diberkati? Karena mungkin kita pasangan suami istri tidak melakukan bagian kita, yaitu bagian perintah Tuhan, yaitu dia bilang, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah. Mazmur 133 dia bilang, di mana ada persatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Kalau begitu, saling mengasihi bukan hanya dengan sesama, tetapi dengan orang-orang terdekat kita. Bagaimana Tuhan mau berkati kita, bagaimana Tuhan mau tolong kita. Kalau Bapa dan Mama terus tidak ada roh persatuan, tidak ada saling mengasihi, ada amin. Bagaimana kita bisa menarik Tuhan untuk datang menjawab doa kita? Saya suka dengan konteks dan teks ini. Dia bilang, saya kasih, tapi kau harus taat perintahku, yaitu perintah percaya namanya, dan yang kedua saling sayang. Bagaimana gereja Nazaret mau diberkati kalau kita tidak saling baku sayang? Ya, gembala sayang jemaat, jemaat sayang gembala. Bagaimana Tuhan mau berkati rumah tangga kita kalau suami tidak sayang istri, istri tidak sayang suami? Bagaimana Tuhan mau jawab doa kita kalau orang tua tidak sayang anak, anak tidak sayang orang tua? Bukan saya yang bilang, dia bilang konteks dari perintah itu adalah dalam konteks 1 Yohanes ini adalah saling mengasihi. Amin. Bagaimana Tuhan mau jawab doa kalau saudara benci dengan orang yang terdekat dengan saudara, ya, istri ya, suami? Sebelum berdoa, ya memang hidup ini tidak lepas dari orang bilang ribut ya suami istri, tapi cepat-cepat dibereskan. Amin. Apalagi maaf saya bicara ini, bagaimana Tuhan mau berkati rumah tangga saudara kalau dalam rumahmu ada orang-orang lain selain istri dan suami? Ya, sekali lagi, bagaimana Tuhan mau jawab doa saudara kalau karena selain istrimu ada istri-istri lain di samping? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau saudara berdoa tapi ada suami-suami lain selain suami yang diberkati di gereja? Mengerti dong saya? Sekarang ini roh perselingkuhan tingginya minta ampun. Setuaju suku suruh panggil kakak, aduh darah Yesus. Adik, sayang kamu. Lupung adik di samping itu ada tidur besar-besar di samping saudara. Kalau saudara dia bilang, kalau engkau tidak sayang dia, bagaimana Tuhan mau jawab doa saudara? Tidak ada kata amin. Jadi kalau masih ada istri-istri lain di samping, dia bilang, saya tidak jawab doamu. Ada amin. Bapak-bapak, sayang istrimu supaya Tuhan jawab doamu. Mbak Dwi di sana saya lihat dia senyum-senyum. Mas Andrea sayang kamu kan, Mbak Dwi?
Saudara dengar, dia bilang sayang, saling mengasihi. Ada amin? Ada amin? Bagaimana Tuhan mau kasih kalau tidak saling mengasihi? Bukti saudara mengasihi, saudara setia dengan pasangan. Tidak ada kata amin. Kenapa yang jomblo yang jawab? Tapi mari kita lihat. Sekarang jelas ya, bukan saya yang bilang ya. Jadi perintah saling sayang. Kadang-kadang istri itu menjengkelkan. Bapak tidak berani jawab kan? Kadang-kadang suami juga menjengkelkan. Tidak ada kata amin. Aku bab tua kan? Tak usah takut di gereja, bab tua saya berani marah kan dalam gereja. Tapi maksud saya begini saudara, Alkitab yang bilang saling sayang. Katanya bapak-bapak ini dia paling sayang itu segala bangsa. Istri dia sayang, semua yang ada di samping dia sayang. Ada yang senyum, ada kayaknya marah-marah. Ada amin. Sayang itu sayang istri. Tidak ada kata amin. Haleluya. Saudara, saya kalau lihat hari-hari ini parah-parah ya. Tapi biarlah kita saling mengasihi, saling menyayangi. Amin. Tuhan taruh dia di samping, ya kadang-kadang menjengkelkan, tapi ya tetap sayang saja. Karena yang kita punya hanya dia. Amin. Jengkel-jengkel ya, sayang seluruh. Tapi ya itu Alkitab bilang, baru Tuhan dengar doa kita. Amin. Jadi bapak bilang, iya bapak, saya sayang istri saya. Selain sayang dia, saya sayang istri saya. Tidak bisa. Itu Anda tidak sayang istri namanya. Kalau saudara sayang orang lain, lalu sayang dalam konteks yang ini ya, yang benar ya. Kalau sayang, saya juga sayang saudara. Pendeta itu kan sayang saudara. Tetapi sayang dalam pengertian seperti kita sayang istri, itu yang salah. Amin. Amin. Dan sampai pakai lagu rohani baru bilang, adek aku sayang kamu. Ma itu ada tunggu di melotot mata, kalau mau ulang. Nah, mai tua saja kalau lu sudah sayang dia, dia marah. Dan kalau dia marah, jangankan makanan, pisang goreng dan kopi tidak akan ada di mejamu. Apalagi Tuhan. Tak usah senyum-senyum, teriak bilang yes. Ada amin. Ada amin. Jadi ini Alkitab yang bilang, kalau mau Tuhan jawab, saling baku sayang. Amin. Saya ini dengan istri juga tidak sempurna, karena saya tahu kadang-kadang betul dua batang ya depan anak-anak. Amin. Kadang-kadang orang bilang jangan, tapi kadang-kadang kita izinkan supaya mereka tahu bahwa ternyata Bapak Tuhan yang memutuju bisa bermarah. Tetapi dari tahun ke tahun kami mulai belajar. Kalau tidak baku sayang, Tuhan tahan berkat, makan kosong. Ada amin. Jadi sadar-sadar, marah-marah. Dulu saya di istri kalau marah 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sama ke jam kerja. Sabtu Minggu mau dekat pelayanan kalau kami berdamai. Bapak dosen begitu kan? Pak, besok ketemu gereja, mari ketemu berdamai. Adakah di sini begitu? Besok Natal Mak sama masih marah-marah. Tanggal 24 bertemu Cing. Mak bilang ya, untung Natal. Tapi sudahlah, Tuhan kiranya berkati kita. Jadi satu, ikut perintah Tuhan, yaitu percaya namanya. Kedua, saling baku sayang. Amin. Amin. Saudara, saya tanya saudara, kita bapak-bapak orang NTT ini katanya sulit romantis. Walaupun katanya kita ini cinta, orangku panggil laki-laki. Bapak lu sayang beta, sayang. Matanya begini, sayang. Katanya tidak romantis. Walaupun saya tahu katanya orang Kupang ini tidak bisa romantis, tapi harus diubah. Ya, harus diubah. Kita pun karakter ini memang karakter batu karang. Batu karang yang teguh. Jadi lu sudah percaya ke mama, tapi alis mata tang, saya percaya kan? Saya luka. Jadi mama tuh bilang begini, mulu bilang sayang, alis mata butuh kemarahan.
Jadi antara alis mata dan omongan berbeda. Mama juga bilang begitu. Mama lu sayang beta. Weh kanop. Nah kalau mulai dengan kanop ini susah. Walaupun weh kanop, beta sayang lulu tawa dari dulu Tapi kata kanop mulai dahulu. Tapi sudahlah, berhenti ya. Ada mama bilang begitu. Weh kanop. Tahu kanop ya? Buta huruf. Jadi saudara, sudahlah. Kita yang kedua. Mari kita lepas dari ayat 22, masih ayat 22. Yang pertama dia bilang kalau mau dapat jawaban doa, dia kasih. Tapi pertama ikut perintah. Yang kedua, saudara harus berkenan kepada Tuhan. Coba baca ayat 22b, disitu lihat ini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara tidak bisa lepas konteks, jangan langsung ambil, oh Tuhan saya doa pasti Tuhan jawab. Tidak, dia lanjutkan dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kembali pada konteks dan teks. Apa yang dimaksudkan berkenan? Kita mulai dulu dari ayat ini. Ayat yang dan 1 Yohanes, coba next. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Apa itu berkenan? 1 Yohanes menjelaskan lagi apa itu berkenan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari apa? Kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi konteksnya berkenan adalah kebenaran, hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang berkenan hidup dalam apa? Kebenaran, bukan dalam kesalahan, tapi dalam kebenaran. Jadi mereka yang hidup benar adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau lihat Tuhan jawab doa saudara, maka lanjutkan untuk hidup berkenan. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat ayat ini, saudara lihat ini, saudara lihat ini. Lanjut. Kenapa harus berkenan? Nah, definisi berkenan itu apa sebenarnya? Definisi berkenan, satu, harus hidup benar. Tapi menurut Ibrani pasal 11 ayat 6, dia mendefinisikan apa itu berkenan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau begitu, selain hidup benar, hidup yang berkenan yang membuat Tuhan jawab doa adalah hidup yang didasari oleh percaya atau iman. Karena dia bilang tanpa iman orang tidak berkenan. Padahal tadi di dalam 1 Yohanes, kalau kamu mau aku jawab, kamu harus berkenan. Jadi pertama hidup benar, kedua harus percaya. Amin. Lalu definisi ketiga, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saya tanya saudara, mau dijawab doa saudara? Saudara punya iman? Oke. Kalau saudara punya iman, yakinkah Tuhan ada di sini? Yakinkah Tuhan ada dalam pergumulan saudara? Yakinkah Tuhan ada dalam beban hidup saudara? Lalu kenapa kalau Anda meyakini dia percaya dia ada, kenapa sedikit-sedikit mau mati? Ada masalah mau mati, ada persoalan mau bunuh diri, berarti Anda sebenarnya tidak percaya Tuhan ada. Mengerti ya? Kalau saudara percaya dia ada, stres boleh, tapi jangan kepingin mati, apalagi mau bunuh diri. Dia samping kiri, samping kiri, baygon sebelah mana. Frustrasi itu normal. Tapi dengan Anda ingin bunuh diri, Anda sedang bilang Tuhan tak ada. Sebab kalau Anda meyakini Tuhan ada, Anda harus percaya dia sanggup tolong saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu cara ketiga atau definisi berkenan, dia bilang dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tuhan kasih upah. Upahnya apa? Tadi 1 Yohanes bilang, upahnya minimal dia jawab doa saudara. Kalau begitu definisi berkenan adalah orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau begitu orang yang tidak berkenan,
Orang yang main-main cari Tuhan. Amin. Dan kalau saudara hanya datang duduk, sekedar memenuhi dan memanaskan bangku duduk di mana Anda duduk, Anda tidak berkenan. Kalau Anda tidak berkenan, Anda tidak layak dapat jawaban doa. Kalau Anda mau dapat jawaban doa, sederhana, berkenan. Caranya adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Usah song leader bilang, mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tak usah pengkhotbah bilang, mari sungguh-sungguh dengar firman Allah. Anda pilih itu sungguh-sungguh. Sebab pada waktu Anda sungguh-sungguh, orang tidak lihat Anda, tapi Tuhan lihat Anda. Saya ulang lagi, ketika Anda sungguh-sungguh, mungkin orang tidak lihat Anda, pendeta tidak lihat Anda, siapapun tidak lihat Anda, tapi Allah melihat kesungguhan. Dan waktu Allah melihat kesungguhanmu, Allah menjawab doa saudara. Berdoa, cari Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Sekali lagi, kesungguhan selalu saya bilang menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika engkau sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup saudara. Ada amin. Next, supaya saudara mengerti kenapa harus berkenan. Karena itulah yang Tuhan mau jawabannya. Kenapa harus berkenan? Karena itu syarat Tuhan menjawab doa kita. Tapi menurut Mazmur 37, kenapa kita harus berkenan? Karena Alkitab bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopangnya. Orang yang berkenan itu bukan tidak pernah gagal. Orang yang berkenan itu tidak selamanya sempurna, tapi dia selalu serius. Kalaupun dia gagal, dia serius mengakui bahwa dia gagal. Dan Alkitab bilang kalau engkau berkenan, bukan hanya dia jawab doa, Tuhan tetapkan langkah-langkah kita. Dan kalau Tuhan tetapkan langkahmu, dia tidak pernah menetapkan langkahmu pada langkah yang salah. Langkah yang dia kasih pasti langkah yang tepat. Dan Anda sampai pada tujuan di mana Anda punya tujuan dan tujuan Allah tercapai. Haleluya. Ya saudara, berkenan itu membuat Tuhan menetapkan langkah kita. Kemana saja saya percaya kalau Tuhan sudah tetapkan, dia pasti menyertai. Kalau dia menyertai, ada kuasa yang menyertai. Kalau ada kuasa, mujizat terjadi dan pertolongan serta berkatnya mengikuti saudara. Amin. Next. Pada poin yang ketiga, sebab saya membahas dari seluruh teks. Kalau saudara baca 1 Yohanes, coba Anda buka 1 Yohanes pasal 6. 1 Yohanes pasal 6. 1 Yohanes pasal 6. Ada Yaso yang ini tanda bahwa banyak orang tidak baca Alkitab. 1 Yohanes sampai 5 saja. Nah karena itu saudara lihat 1 Yohanes saya tutup dengan 5 ayat 14. Nah 1 Yohanes sampai 5 sama apa dong Mama Dora? Tahu secari pasal ada sambil angkat kepala, Bapak sudah ada? Ya sudah ada. Saya hanya coba, ternyata banyak orang tidak tahu. 1 Yohanes sampai pasal 5, iya. Dan karena ini keseluruhan 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, dia tutup dengan ini. Syarat berkenan, dia tidak hanya di 1 Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 3 ayat 22, tapi ternyata rahasia doa dijawab sampai pada pasal 5, dia bilang dalam ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia, siapa ini ia? Tuhan mengabulkan doa kita jika, kalau tadi karena, sekarang jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi jangan lepas 1 Yohanes 3 ayat 22 dengan 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita sudah ikut perintahnya, kita sudah berkenan. Namun yang ketiga menurut 1 Yohanes secara lengkap dia bilang, jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Banyak kali kita tidak dapat karena jujur doa-doa itu kalau kita mau survei, kalau kita mau akui, kalau kita mau rendah hati, banyak kali doa kita itu karena kita. Kemauan kita, betul tidak? Tapi dia bilang kalau engkau mau dia jawab, kan dia bilang yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan. Amin.
Saya kasih ingat khusus yang muda-muda. Doa cari pasangan itu harus menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Sebab kehendak kita ini daging yang jalan. Bapak, beta sebenarnya mau cari kehendak Tuhan, tapi belum kehendak Tuhan saya yang datang sebegini ganteng ini. Inilah akibat dan fatalnya hidup. Banyak orang cari yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Di tengah jalan baru bilang, Bapak, kayaknya kami sudah tidak sevisi dan sejalan. Lalu yang awal-awal bilang, dia segala-galanya. Sambil nyanyi, dialah segalanya, dia bagiku. Hei, itu lagu untuk Tuhan, untuk kita dia. Tapi kita bilang dia segalanya. Sekali lagi, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Mengapa kehendak Tuhan harus jalan? Next. Lukas 22 ayat 42 bilang begini, ya Bapak, Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus, dia minta saja, dia tidak minta pakai dia sendiri. Kita ini kalau minta, kita paksa Tuhan untuk kita sendiri dan keinginan kita. Padahal Tuhan kasih contoh. Dalam Lukas 22 ini adalah peristiwa di sebelum dia disalib, betul ya? Dan dia doa begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, bayangkan anak tunggal Bapa Yesus yang bukan hanya manusia Tuhan, harus dia bilang kalau Bapa mau. Kita ini Bapa di surga susah mau, kita bilang Bapa ini Bapa sudah lihat dia tinggi gagah ini Bapa. Anak Tuhan Yesus namanya, anak tunggal Bapa saja tanya, Bapa mau kok? Sekarang anak-anak pacaran sudah tanya, Bapak mau kok? Tabrak sah. Sudah tanya, Mama mau kok? Tabrak sah. Mama marah, dia menangis-nangis. Bapak marah, menangis. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia bilang, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan Yesus saja mau minta sesuatu, dia tanya Bapaknya. Bapamu yang ada di sampingmu adalah Tuhan kedua. Ini ada kata amin. Kayaknya orang tua tidak setuju kalau saya omong ini. Kalau Tuhan Yesus saja tanya Bapaknya, tanya Bapakmu. Siapa Bapakmu? Satu, orang tuamu. Kedua, siapa Bapakmu? Bapak gembalamu. Siapa Bapakmu? Dosenmu. Siapa Bapakmu? Orang-orang di sekelilingmu yang mungkin memiliki karakter rohani yang bisa memberi Anda petunjuk. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Tuhan. Waktu dia bilang biar kehendak Bapa, malaikat datang. Lu yang tidak tanya Bapa dulu, itu yang datang bukan malaikat, setan yang datang. Makanya kacau hidup kita. Betul tidak? Ini kan ayat dia bilang, setelah dia minta kehendak Bapa, malaikat datang menampakkan diri. Lalu apa? Kasih kekuatan. Kalau kehendak Tuhan engkau putus, ingat, nanti malaikat datang kasih kekuatan. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, waktu putus, itu yang makanya mau lompat jembatan di limbah. Siapa mau kasih kuat? Siapa? Ada amin. Nah ini Alkitab yang bilang, bukan saya bilang. Waktu dia ikut kehendak Bapa, malaikat datang kasih kekuatan. Tersinggung tidak masalah. Kalau saudara mau dapat kekuatan dari Tuhan, ikut kehendak Bapa. Entah setan lebih bekerja karena kita ikut kehendak kita. Tapi dia bilang ikut kehendak apa? Bapa. Yakobus 4 ayat 3 bilang apa? Mengapa doa kita terhalang? Tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Pertama salah berdoa karena tidak ikut kehendak Bapa, kehendak Tuhan. So tahu dia pun nama Muhammad Abdullah Siti Baidah paksa.
Karena kamu salah berdoa, sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih karena yang kita mau puaskan adalah bukan kepuasan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi apa? Kepuasan kita. Lupa maksud apa? Sebenarnya kadang-kadang kita kecewa bukan karena Tuhan tidak memberikan. Tuhan mau memberikan, tapi Tuhan tahu kalau Dia kasih ini membuat engkau damai, membuat engkau hidup baik-baik, atau kamu hancur. Waktu anak-anak saya masih kecil 3 orang, mereka lihat mamanya suka masak-masak di dapur, pegang pisau potong bawang. Lalu mereka bermain dengan teman-teman wanita, juga mau main, bukan masak betul-betul, tapi masak-masakan. Lalu ambil pisau di dapur, pergi lari ke halaman, mau potong persis kayak dia punya mama. Lalu istri saya pasti akan ambil. Jangan. Mereka mau lakukan sama seperti mama. Tapi kenapa istri saya ambil? Karena mereka masih kecil, belum tahu menggunakan dengan baik. Kalau mereka ambil itu pisau, pasti akan memotong jari mereka. Betul ya? Kita kadang-kadang seperti itu. Belum saat kita pegang pisau, Tuhan belum kasih. Jangan marah Tuhan. Dulu saya berdoa sebelum, waktu saya masih di Alor, hidup masih ya parah-parah orang bilang, dalam pengertian secara fisik, secara jasmani. Saya paksa Tuhan, kenapa saya tidak punya motor, saya tidak punya kendaraan. Sampai saya pindah ke Kupang, saya tidak punya kendaraan. Padahal iman model apa yang saya tidak lakukan. Sampai-sampai orang bilang, kalau mau ada kendaraan, urusin, sampai saya urusin. Jangankan sepeda motor, jangankan mobil, ban sepeda motor pun tak ada. Waktu saya di Kupang, 3 tahun lagi saya bergumul. 2006, 2009 baru saya dapat motor. Waktu saya dapat motor baru saya sadar Tuhan seperti sentil saya. Itu sebabnya jangan ikut kau otak, ikut saya, kehendak saya. Kenapa? Baru saya sadar. Waktu setiap bulan saya baca aturannya, minimal sekian kilometer ganti oli. Baru saya sadar, Tuhan, ternyata punya motor tak gampang. Ban pecah berapa harganya? Setiap bulan ganti oli misalnya, itu berat. Lalu saya seperti disentil. Lihat, makanya saya tahu kapan engkau harus ada motor dan kapan Anda tidak ada motor. Jangan saudara lihat bilang, enak ya Bapak Gembala ini, dia datang enak di mana-mana, hujan dia naik oto betong ini sehingga mati. Kalau Tuhan belum kasih, artinya Tuhan tahu supaya lu hidup damai-damai. Karena pajak ini, kemarin saya bayar pajak 3 tahun mati 7 juta lebih. Kalau saudara pas sudah bilang 7 juta neferek dan beli beras isi di rumah penuh semua 7 juta. Kalau saudara beli beras itu berapa banyak? Jangan paksa Tuhan, Tuhan yang lebih tahu. Kita boleh berkomitmen, Tuhan sudah 28 tahun ini saya harus menikah, tidak salah. Kenapa ketawa kesal? Tapi gini, harus ikut kehendak Tuhan. Jangan hanya karena paksa 28 lalu saudara tabrak-tabrak, itu justru salah. Kalau Anda tidak percaya, tanya beberapa mama di sini. Apakah pengalaman mereka seindah pernikahan mereka yang mereka bayangkan? Tidak. Dulu orang mau nikah berapi-api, rasanya besok mau pemberkatan, ini malam sutidur dan pakai pengantin memang. Tapi setelah 4 tahun kita mulai tahu satu dengan satu, sadar kan? Oh, darah Yesus. Semua harus akui. Termasuk saya di Ibu Gembala. Saya omong ini saya tidak pernah tutup-tutup. Saya di Ibu Gembala. Dulu saya di Ibu Gembala mau nikah, lihat ini pakaian, kapan besok, membayangkan orang salam kita, selamat menempuh hidup baru. Padahal setelah 1 tahun 2 tahun, selamat bukan selamat menempuh hidup baru, selamat menghadapi persoalan demi persoalan. Ada amin? Yang sudah menikah katakan amin. Lebih keras, amin.
yang kita hadapi apa? Dulu katanya tai tikus rasa coklat waktu kita pacaran. Tapi setelah menikah, coklat yang berubah jadi tai tikus. Ada amin. Aduh. Karena itu saudara-saudara tanya Tuhan baik-baik. Amin. Amin. Sebab kalau tidak tanya Tuhan hanya di depan gereja. Aku menerima engkau Petrus dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Maut yang memisahkan. Maut belum pisahkan saja, Yesus pisahkan, apalagi maut. Ada amin. Baru sakit-sakit saja suka setinggal, maut lagi. Ada amin. Kenapa harus berkenan kepada Tuhan? Supaya Tuhan sadar, cari kehendak Tuhan itu jauh nomor satu. Amin. Lalu saudara tanya, kenapa Bapak Gembala singgung? Ya karena kita alami. Ya anak-anak kalau di belakang, jangan ikut kita pun jalur lagi. Pengalaman banyak. Yang terakhir, doa yang dijawab menurut seluruh kitab 1 Yohanes 5 ayat 15. Coba kita lihat ayat 15. Doa dengan iman. Kalau saudara melihat Tuhan jawab, saudara lihat ini ya. 1 Yohanes 5 ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa Ia telah atau kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada. Ini bahasa apa? Belum dapat, minta, tapi dia bilang kita harus tahu kita sudah dapat. Ini bahasa apa? Bahasa iman. Bahasa iman itu belum dapat, tapi meyakini kita sudah dapat. Betul ya? Jadi 1 Yohanes mengajarkan doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang didasari iman. Iman itu belum lihat, tapi meyakini akan dapat apa yang kita belum lihat. Amin. Next. Persis seperti Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 persis seperti tadi 1 Yohanes 5 ayat 15. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bilang kita mau Tuhan kabulkan, tapi kita tidak punya iman kadang-kadang. Betul ya? Tuhan, Betani punya pergumulan beban, tapi kadang-kadang kita duduk-duduk lalu bilang, bisakah? Kayaknya ini masalah terlalu berat. Padahal iman artinya kita memang punya masalah, tapi kita percaya bahwa kita akan melihat Tuhan campur tangan. Next. Satu waktu dalam konteks kebangkitan Tuhan, kita masih ada di seputaran kebangkitan Tuhan selama 40 hari. Nanti hari Kamis ingat kita ada kebaktian kenaikan. Ya, setelah kenaikan ada 10 hari kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya akhirnya disebut dengan Pentakosta. Penta artinya 50. Jadi Pentakosta artinya hari ke-50. Jadi setelah 40 hari dia menampakkan diri dalam kebangkitan, 10 hari sampai pada puncak yaitu di Kisah Para Rasul, maka itu yang disebut dengan kebaktian Pentakosta. Nah, tapi saya tidak bahas itu. Saya bahas adalah ini. Waktu dia bangkit, Thomas tidak ada di situ. Dan para murid berkata, kami sudah lihat Tuhan. Para wanita, kami lihat Tuhan, dia bangkit. Lalu Thomas bilang begini dalam ayat 25. Ayat 25-nya dulu. Ayat 25-nya dulu. Siapa? Ayat 25-nya mengatakan begini, saudara. Di dalam ayat yang ke-25, kalau saudara lihat, Thomas bilang begini, kalau saya tidak lihat dengan biji mata saya, betul ya, dan mencucukkan tangan saya kemana? Ke tangan dan kemana? Ke lambungnya, saya tidak percaya. Itu ayat 25. Dalam ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Tapi dia bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu iman. Tidak melihat tapi percaya. Orang sekarang terbalik.
mau percaya kalau sudah melihat. Makanya tergambar dalam sikap kita. Kadang-kadang kita sering bilang begini, Tuhan, beta mau uji Tuhan. Sebenarnya bukan uji sebenarnya. Kita tidak percaya sebenarnya. Kalau Tuhan sembuhkan beta akan setia dengan Tuhan. Sebenarnya itu kelihatan kata iman. Karena kita seperti menantang Tuhan. Kalau Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita mau dalami, sebenarnya itu sikap ragu sebenarnya. Sebab iman itu tidak perlu gertak-gertak Tuhan. Saya ulangi lagi. Iman tidak harus gertak-gertak Tuhan. Tuhan, kalau beta punya persoalan ini selesai, beta tahu memang Tuhan berkuasa. Oh, salah. Definisi iman adalah mempercayai sebelum melihat. Kalau begitu kita balik, Tuhan, saya percaya, saya imani bahwa Tuhan pasti tolong saya. Saya percaya, saya imani kalau orang lain Tuhan tolong, saya pasti juga. Itu iman. Dan dia bilang, kalau engkau mendasari dengan iman, aku jawab doa saudara. Coba kita baca satu lagi, Yakobus pasal 1 ayat 6-7 bilang begini. Hendaklah, saudara tahu, iman itu berbeda dengan tidak ada iman. Orang yang tidak ada iman itu katanya cirinya seperti ini. Hendaklah ia memintanya dalam apa? Iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Saudara tahu lawan iman adalah kebimbangan. Lawan iman adalah apa? Kebimbangan. Bimbang itu akan membuat kita tidak bisa bikin apa-apa. Bimbang itu membuat kita kehilangan banyak waktu. Bimbang membuat apa? Kita kehilangan apa? Banyak waktu. Contoh, mama-mama ini kalau dia mau pesta, itu dia berurusan dengan yang namanya bimbang. Angka batik, kayaknya ini cocok. Terus angka batik, pas dia taruh di badan masih cocok. Pas dia pakai, kesannya pas, dia lepas lagi. Dia ambil dress, kayaknya dia cocok. Sudah cocok, kayaknya dia warna sudah cocok. Dia lepas lagi. Padahal orang semua deka bubar di tanpa pesta sana. Kebimbangan itu selalu berurusan dengan banyak buang waktu. Harusnya engkau sudah terima apa yang engkau imani, gara-gara begitu terbuang waktu. Ada amin. Ada amin. Lipstick saja dia pakai biru, rasanya tidak seimbang, dia ganti kuning. Kebimbangan. Bimbang itu mencelakakan. Kalau saudara nyeberang di sini, bimbang-bimbang itu antara maju dan tidak, itu paling gampang celaka. Kalau saudara mau lihat itu yang baru belajar naik eskalator, itu bimbang-bimbang. Dia pembayang yang tergoyang pada eskalator naik jelas, naik satu arah, dia dua arah. 1, 2, 3. Hanya di hitungan 3 tidak naik-naik. Saya pernah bawa rombongan dari sini ke Surabaya, itu begitu. Saya bawa beberapa anak di sekolah di Jawa. Mari bentuk Tunjungan Plaza. Itu bimbang yang tak pernah habis-habis. Saya naik, saya lihat contohnya, saya kasih naik kaki langsung naik. Eskalator dulu belum ada di Kupang, jadi saya tidak bisa kasih mereka belajar. Mulai satu berdiri, dia pindah kaki kiri kanan, sudah naik. Saya susah berat naik sudah. Doanya dia sini, pasti saya yakin dong pasti melakukan itu. 1, 2, 3, 1, 2. Eskalator sudah keempat putaran, dia masih 1, 2, 3. Saya turun, saya dorong. Saya 1, 2, 3, saya dorong semua. Karena semua orang sudah lihat kita. Akhirnya saya dorong, itu 1, 2, 3. Pas 3 saya dorong. Sabarnya bukan karena 1, 2, 3, saya yang dorong itu. Karena Tunjungan Plaza itu kan banyak lantainya. Kapan kita? Jadi beberapa bulan kemudian saya pergi. Ini anak-anak yang saya antar. Dong begitu sombong, waktu dong naik dong dahulu. Saya dalam hati,
Dulu lalu 1, 2, 3, 1, 2, 3 penuh kebimbangan. Tapi sekali lagi, bimbang itu bukan hanya mencelakakan. Amin. Amin. Jadi iman itu bagus. Karena dasar untuk kita dijawab doa adalah iman. Orang yang demikian ayat 7, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Lantas Tuhan tidak kasih bimbang lebih banyak. Amin. Jadi periksa baik-baik saudara. Kalau Tuhan tidak jawab, tanya di sini, bimbang atau tidak. Bimbang itu apa? Mencelakakan dan buang waktu. Ada amin. Ada amin. Orang Israel itu gara-gara bimbang buang waktu di padang gurun. Harusnya mereka jalan lebih cepat sampai, tapi selalu ragu. Apalagi kalau mereka sudah lapar, selalu mereka bimbang dan ragu sama Tuhan. Tuhan, kami makan apa? Heran kita ini, selalu ragu dengan Tuhan. Jangan ragu, ada amin. Jadi yang terakhir kalau Tuhan mau jawab adalah iman. Masih ada lagi? Ternyata tidak ada lagi. Kalau begitu mari 4 hal. Kita saya dengan cepat saja. Apa yang membuat Tuhan jawab doa kita? 1, ikut perintahnya. 2, berkenan kepadanya. 3, saudara-saudara saya, kenapa saya suka begitu? Karena dosen saya mengatakan supaya kau tahu jemaatmu ikut khotbahmu, tanya dia kembali. Jadi pertama, karena saya tidak bikin alasan, itu dosen saya yang bilang. Jadi saya tanya saudara, cepat saja. Kalau saudara mau Tuhan jawab menurut 1 Yohanes, 1, ikut perintahnya. 2, berkenan kepadanya. 3, minta yang sesuai kehendak Tuhan. Dan 4, minta dengan iman. Ternyata jemaat saya luar biasa. Anda layak sekolah teologi. Oke, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Biar kiranya Tuhan